Ketawa lepas usai berhasil kalahkan Indonesia dengan skor telak 4-0. Wataru Endo, sebetulnya saya kasihan melihat ekspektasi supporter mereka belum selevel dengan kami. Tagar STY out kembali ramai di medsos, mulai dari minim taktik dan tidak bisa memaksimalkan potensi pemain, sampai ke masalah ego STY yang dirasa tinggi. Netizen, please lah tolong belajar bahasa Inggris, komunikasi itu penting. Mantan pelatih Vietnam ini komentari hasil laga Indonesia versus Indonesia semalam, kecewa berat dan bahkan tak habis pikir dengan STY, Park Hang-seo. Dengan pemain diaspora sebanyak itu kenapa mainnya gitu, kami dulu tahan Jepang di kandang mereka. Meski bermain mode santai di laga semalam, nampaknya timnas Jepang mampu membantai Indonesia dengan skor telak 4-0. Meskipun sebelum laga, bahwa rata-rata supporter sudah memprediksi kalau Indonesia akan kalah dari Jepang. Namun tidak ada yang menduga kalau Indonesia akan kalah setelak ini. Berkaca dari Piala Asia awal tahun kemarin, Indonesia hanya kalah 1-3 dari Jepang di Qatar, itu pun bermain di tempat netral bukan di kandang. Saat itu juga, nama-nama seperti Tom Haye, Marten Pas, Jay Itzes, Ragnar Oratmangon, Kelvin Verdong, Kevin Dix, belum ada. Karena stok pemain diaspora saat itu masih sedikit, yaitu Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner dan Elkan Banggot. Para netizen dan supporter Indonesia memprediksi, kalau Indonesia kalah pun mungkin dengan skor yang tipis 1-0. Tapi faktanya semalam adalah skor telak 4-0, dan itu menjadi pukulan luar biasa. Bermain di kandang sendiri nampaknya tidak membuat anak asuh STY bermain cukup baik. Ya sebenarnya kita sadar juga kalau lawan yang dihadapi adalah tim langganan Piala Dunia dan pemimpin klasemen saat ini. Hal menarik justru datang dari sang kapten timnas Jepang, yang kini juga bermain bersama Liverpool di IPL. Menurutnya, ekspektasi dari supporter Indonesia sangat tinggi dengan pertandingan semalam, sehingga mereka jatuh dan kecewa berat. Walaupun sebagian lainnya memang menganggap laga itu tidak mungkin dimenangkan. Namun setidaknya hasil maksimal seri bisa saja diambil. Wataru Endo menjelaskan, kalau timnas Indonesia memang berkembang sangat pesat dibanding Piala Asia awal tahun kemarin. Namun dirinya mengatakan kalau gap level Jepang dengan Indonesia masih cukup jauh. Ya ini kemenangan yang kami targetkan sebelum datang ke sini. Mereka Indonesia berkembang pesat setelah Piala Asia awal tahun kemarin selesai. Itu sangat bagus, ucap Endo. Sejujurnya supporter mereka terlalu menaruh ekspektasi tinggi untuk laga malam ini, sehingga mereka banyak yang kecewa dan memutarnya di kolom komentar. Itu tidak baik jika terus meratapi, ucapnya lagi. Ini adalah skuad yang baru terbentuk, mereka hanya perlu kerja sama satu sama lain dengan baik. Saya yakin dengan kondisi berbeda di beberapa tahun ke depan, mereka akan jadi kekuatan yang cukup menakutkan di Asia, tutup Endo. Tagar STY out kembali ramai di medsos, mulai dari minim taktik dan tidak bisa memaksimalkan potensi pemain, sampai ke masalah ego STY yang dirasa tinggi. Netizen, please lah tolong belajar bahasa Inggris, komunikasi itu penting. Meskipun lawan yang dihadapi Indonesia semalam adalah Jepang, tim yang secara kekuatan memang berada jauh di atas Indonesia. Namun netizen mulai mengkritisi taktikal yang kerap kali diterapkan STY. Selalu konsisten dengan strategi 3-4-3, seolah STY nampaknya tidak punya jurus lain saat bermain di atas lapangan. Tidak hanya melawan tim kuat, bahkan tim yang dianggap setara seperti Bahrain kemarin, STY juga memainkan permainan defensif. Selain itu, beberapa keputusan di luar nalar STY kerap kali jadi pertanyaan banyak orang. Terakhir adalah saat STY tidak memasukkan Eliano Reinders ke daftar skuad 23 pemain melawan Jepang. Jangankan di bangku cadangan, di daftar 23 pemain saja tidak ada. STY sendiri menjelaskan alasan kenapa dirinya kembali tidak memakai jasa Eliano Reinders. Dirinya mengaku bahwa Eliano tidak masuk skema dan belum baik. Hal itu disampaikan usai laga Indonesia versus Jepang semalam, dalam konferensi pers media. Soal Eliano, tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik. Masih sulit bagi dia untuk masuk ke skuad saat ini. Jadi saya memilih keputusan itu, ucap STY. Dengan pernyataan tersebut, secara tidak langsung STY mengatakan kalau Eliano Reinders tidak masuk skemanya atau belum bisa bersaing dengan pemain lainnya di posisi yang sama. Eliano sendiri memang bisa bermain di berbagai posisi, bisa di sayap kanan, kiri, bahkan jadi gelandang di lini tengah. Namun kayaknya STY lebih memilih Hoki Caraka,
Witan Sulaiman dan Pratama Arhan daripada pemain era divisi ini. Hari-hari ini, semua netizen seolah mulai mempertanyakan kapasitas STY saat diberikan pemain bagus. Kenapa dirinya tidak mampu memaksimalkan potensi pemain yang ada? Dan klimaksnya adalah saat blundernya kemarin lawan Cina di Qingdao berujung kekalahan. STY seolah dianggap orang hanya mampu bermain bertahan saat melawan tim setara, dan tidak punya jurus lain. Selain itu, netizen mulai mempertanyakan keanehan dari STY, yang bahkan hampir 5 tahun ada di Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja tidak bisa. Padahal menurut netizen, komunikasi menjadi bagian penting antar pelatih dan pemain dalam memupuk chemistry dan instruksi. Tapi lagi-lagi, STY nampaknya belum minat untuk belajar hal itu. Sehingga ramai-ramai saat ini di kolom komentar Instagram yang menyuarakan agar STY out dan digantikan pelatih Eropa. Jujur, STY ini cocok mengembangkan fisik dan mental pemain muda kita yang main di Liga Indo. Tapi kalau di senior sepertinya belum klop, itu menurutku jangan dihujat, tulis akun Aji Widianto 27. Masih dengan muka tanpa dosa tuh pelatih kepala batu, persis seperti kalah lawan Cina kemarin, tulis akun R Alwan 31. Ayolah PSSI lebih cepat ganti pelatih lebih baik, saya yakin Pak Erik pasti sudah menyiapkan beberapa nama besar untuk menggantikan STY selepas lawan Arab. Tinggal nunggu here we go aja nih, jangan hanya nunggu pemain diaspora baru aja tapi pelatih baru juga lah, tulis akun Raihan Sandi. Ganti coach dari Belanda aja sekalian. Pemain diaspora dari Belanda, coach Korea mana ngerti sama tipikal anak didiknya dari Belanda. Evaluasi, sudah charter pesawat sana-sini sudah. Ganti coach, tulis akun Aditiam. Kesempatan terakhir gak boleh nego-nego lagi ama STY. Wajib 3 poin lawan Arab Saudi, gak boleh kecolongan lagi kek lawan Bahrain dan Cina. Kalau gak dapet 3 poin lawan Arab Saudi, STY wajib dipecat sih. Tulis akun Nomad 3353. Mantan pelatih Vietnam ini komentari hasil laga Indonesia versus Indonesia semalam, kecewa berat dan bahkan tak habis pikir dengan STY, Park Hang-seo. Dengan pemain diaspora sebanyak itu kenapa mainnya gitu, kami dulu tahan Jepang di kandang mereka. Salah satu mantan pelatih Vietnam yang juga berasal dari Korea Selatan, turut memberikan komentar terhadap performa anak asuh STY di laga semalam. Park Hang-seo, sang mantan arsitek Vietnam yang cukup sukses membawa Vietnam beberapa kali meraih pencapaian. Mulai dari juara AFF, lalu tembus kualifikasi Piala Dunia Round 3 2022 kemarin. Selain itu, pelatih satu ini juga dikenal sebagai pelatih yang punya karakter keras saat pertandingan, dan sangat energik saat berada di pinggir lapangan. Melihat hasil laga Indonesia versus Jepang semalam, dirinya mengaku sedikit kaget dan tak menyangka, kalau Indonesia akan kalah dengan skor sebanyak itu. Walaupun dia sendiri mengatakan, kalau level Jepang memang berada jauh di atas Indonesia, tapi dengan penambahan pemain diaspora dari Eropa sekarang, seharusnya Indonesia tidak kalah dengan setelak itu. Bahkan dia menyinggung soal STY, yang terlalu dimanjakan oleh PSSI sehingga lupa target dan kadang tidak sadar diri. Dirinya membandingkan dengan situasi timnas Vietnam, yang hanya berbekal pemain lokal tanpa diaspora tahun 2022 lalu, namun saat itu berhasil menahan imbang Jepang di kandang Jepang. Walaupun pada akhirnya saat itu, timnas Vietnam memang gagal total di round 3, namun dirinya mengaku cukup puas dengan pencapaian itu. Dia STY terlalu dimanjakan oleh federasi di sana, sehingga kadang dia lupa diri dan tidak melihat target yang ada. Pemain mereka sudah berkualitas, banyak penambahan dari pemain Eropa, itu seharusnya membuat mereka solid, ucap Park Hang-seo. Kami menahan Jepang di kandang mereka, itu bukan kebetulan, dan saat itu pemain kami adalah pemain yang mayoritas bermain di Liga Vietnam. Saya bangga dengan pencapaian itu, walaupun kami gagal total, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys?